Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita manhwa The Villain of Destiny. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, setelah memasuki jalan Dao Surgawi, Xian'er tiba di dekat danau yang membuatnya sangat senang karena ternyata danau itu adalah sumber mata air abadi kuno. Aku merasakan ada banyak peluang di tempat ini. Pengalaman ini akan menjadi peluang yang sangat bagus untukku agar bisa melampaui Gusangge dan membalaskan dendamku padanya, ucap Xian'er. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba muncul sekelompok 3 orang. Orang yang terlihat seperti pemimpin segera menyuruh Xian'er untuk bergabung dengan kelompoknya. Namun dengan enggan Xian'er menjawab, "Kalian bau amis, jadi menjauhlah dariku." Pastinya kata-kata Xian'er benar-benar membuat mereka marah sehingga dua lainnya segera maju dan menyerang. Mengeluarkan pedangnya tanpa berbasa-basi lagi, Xian'er langsung menebas keduanya dan menuju ke arah pemimpin. Sang pemimpin yang tak menyangka itu hanya bisa panik dan mulai memanggil tombaknya. Akan tetapi gerakan Xian'er jauh lebih cepat yang membuatnya tumbang di tangan Xian'er. "Aku tak punya banyak waktu untuk meladeni kalian para bajingan," ucap Xian'er saat dia menjarah barang-barang mereka dan pergi dari tempat itu. Tak butuh lama datang satu kelompok lagi yang dipimpin oleh seorang wanita yang ternyata dia adalah putri ke-7 dari klan Istana Raja Laut. Selain itu, identitas bos kelompok yang menyerang Xian'er ternyata adalah saudaranya. Melihat keadaan saudaranya, sang putri pastinya marah meskipun sebagian dari kemarahannya itu tertuju pada saudaranya sendiri yang benar-benar seorang sampah. Orang ini hanyalah sampah tak berguna, bahkan menangani gadis kecil saja tidak mampu. Saat aku menangkapnya akan kupastikan kalau dia menderita, ucap sang putri yang pastinya berniat membalas dendam pada Xian'er. Ternyata semua kejadian itu disaksikan oleh Peng Fei serta satu kawannya yang saat ini sedang terbang di atas langit. Namun satu hal yang pasti, melihat tindakan Xian'er dan juga sikap orang-orang Istana Raja Laut, Peng Fei beranggapan bahwa dengan masalah sebesar itu, belum tentu Gusangge mampu membantu adiknya kali ini. Sementara itu di tempat lain, Gusangge dan rombongannya telah berhasil menundukkan beberapa orang asli yang tinggal di benua kuno ini. Namun ada 3 orang yang masih hidup karena mereka mengatakan akan menunjukkan jalan menuju markas mereka. Tiba-tiba salah satu bawahan Gusangge melaporkan tentang Xian'er yang telah membunuh seseorang dari Istana Raja Laut, sehingga apakah mereka perlu mengirim bantuan? "Itu tidak perlu, dia tidak akan mudah mati," jawab singkat Gusangge yang sangat yakin. Apalagi adiknya juga telah dilatih oleh para tetua. Kemudian Yin Mei maju dan mengatakan bahwa ini sudah waktunya mereka berpencar. Setelah diingatkan kembali untuk tidak melupakan hal-hal yang telah disampaikan, di antaranya untuk segera menghubungi ketika bertemu dengan Yiling, dengan senyum di wajahnya Yin Mei menurutinya. Apalagi dia merasa rencana masternya bukanlah sesuatu yang sulit untuk dia lakukan. Setelah Yin Mei pergi, Gusangge kembali berurusan dengan 3 orang yang masih berlutut. Menyuruh mereka untuk bangun, dia langsung bertanya, "Siapakah di antara kalian yang akan memandu jalannya?" 2 orang yang terlihat muda, yaitu seorang lelaki dan perempuan, langsung menunjuk pria di tengah yang kemungkinan besar adalah pemimpin mereka. Namun keputusan keduanya menjadi petaka bagi mereka sendiri karena setelah itu tiba-tiba Gusangge berkata, "Kalau begitu aku tidak membutuhkan kalian berdua." Singkat cerita, setelah itu Gusangge mulai menghancurkan satu demi satu orang-orang asli dunia ini tanpa pandang bulu. Siapa yang berani membuat masalah di tanah leluhur kami?" teriak seseorang.
Namun dengan kekuatan demonik serta tombak behuang demon Hellbird di tangannya, dengan santai Gusangga hanya berkata, "Biarkan aku lewat atau kau ingin bernasib sama dengannya." Pada akhirnya Gusangga berhasil menemukan kuburan para leluhur. Akan tetapi dia sedikit kecewa karena esensi origin yang diserap dari mayat para leluhur lebih sedikit dari apa yang dia harapkan. Immortal Spirit akan segera muncul dan saat itu seluruh tempat ini akan heboh. Jadi sebelum itu aku harus mengumpulkan spirit dengan level yang lebih tinggi, ucap Gusangga dengan senyum di wajahnya karena dia sendiri berpikir bahwa kali ini sepertinya harus bergantung pada putra keberuntungan. Sementara itu di tempat lain, saat ini Yiling dan juga kelompoknya sedang berhadapan dengan seekor monster yang membuat mereka terdesak karena ternyata monster tersebut setara dengan ranah True God. Ingin menyombongkan kekuatannya, Yiling mengatakan untuk menyerahkan saja monster tersebut padanya sehingga dia segera maju mengabaikan keluhan rekannya. Akan tetapi sebelum dia sampai, tiba-tiba monster tersebut mati karena menerima serangan dari seseorang dan ternyata itu adalah Yu Mingkong, yang mana hal itu benar-benar membuat Xiling dan yang lainnya terkejut, berbeda dengan Yiling yang terlihat kesal. Tanpa memperdulikan itu semua, Yu Mingkong segera mengambil inti dari monster tersebut. Akan tetapi sebenarnya saat ini dia sedang memikirkan beberapa hal, dan itu adalah menurut kejadian di kehidupan sebelumnya, seharusnya saat ini mayat para immortal yang ada di makam-makam leluhur sudah hancur. Sehingga karena sekarang Yu Mingkong telah mengetahui kekuatan yang disembunyikan oleh Gusangga, dia sangat yakin bahwa itu semua adalah ulahnya yang mengambil esensi origin dari para mayat immortal. Namun satu hal yang pasti, Yu Mingkong berharap agar Gusangga tidak mengganggunya sebelum dirinya berurusan dengan Yiling. Dipimpin oleh Xiling, tiba-tiba mereka mendekat dan memberikan salam hormat pada Yu Mingkong. Tak lupa dia juga memperkenalkan dirinya yang merupakan salah satu pewaris klan burung Vermilion. Sang Holy Maiden Xiling, kau tak menyembunyikan Yiling di dalam timukan? Tanya Yu Mingkong yang langsung dijawab tidak. Setelahnya seolah-olah tak peduli bersama dengan bawahannya, Yu Mingkong akhirnya pergi. Tiba-tiba ada sebuah ledakan yang cukup dekat. Tahu bahwa itu adalah Yin Mei, tanpa berbasa-basi lagi, Yiling segera pergi mendekatinya tanpa memperdulikan kelompoknya. Sepertinya temperamen dari Yiling tidak bisa dibandingkan dengan Gusangga yang berwibawa, pikir Xiling melihat tindakan Yiling. Yin Mei benar-benar sedang bertarung melawan seseorang, dan di saat dia terdesak dan akan dikalahkan, akhirnya Yiling tiba. Kultivator macam apa yang kasar pada wanita, ucap Yiling penuh dengan gaya di saat dia berusaha melindungi Yin Mei. Melihat itu, Yin Mei hanya bisa tersenyum senang karena mangsa telah berhasil jatuh ke dalam perangkap. Namun yang pasti, pertarungan sebelumnya hanyalah sebuah rencana untuk memancing Yiling, sehingga setelah itu dengan alasan tak mungkin melawan dua orang, pihak lawan yang tak lain adalah rekan Yin Mei segera pergi. Bertindak seolah-olah tidak mengetahuinya, Yin Mei segera mengucapkan terima kasih sehingga pada akhirnya Yiling mengungkapkan identitasnya yang membuat Yin Mei mau tak mau menunjukkan ekspresi terkejut. "Yiling, kenapa kau ada di sini?" teriak Yin Mei. Dengan sikap sok kegantengannya, Yiling mencoba menenangkan Yin Mei bahwa penyamarannya sangat sempurna sehingga tak akan ada yang tahu siapa dirinya. Setelah itu, dengan aktingnya yang sangat luar biasa, Yin Mei mulai beraksi. Dia bertingkah seolah-olah cemas pada Yiling karena sekarang banyak kultivator yang mengincarnya. Hanya dengan kata-kata sederhana yang keluar dari mulut manis Yin Mei, Yiling benar-benar percaya. Apalagi dia menjadi sangat tersihir oleh Yin Mei setelah Yin Mei menunjukkan kepeduliannya yang katanya dia tidak percaya bahwa Yiling bersalah atas kematian tunangannya.
Aku ingin memberitahumu, aku curiga kalau Gusangga lah yang telah menjebakku sampai seperti ini, ucap Yiling yang membuat Yinmei terkejut. Namun tanpa mempedulikan itu semua, Yiling segera mengajak Yinmei ikut bersamanya dan bergabung dengan klan burung Vermilion karena semakin banyak anggota maka semakin mudah juga mereka menjalankan rencananya. Melihat semua usaha yang dilakukan oleh Yiling pastinya hanya bisa membuat Yinmei tersenyum senang karena Yiling hanyalah orang bodoh yang saat ini sedang menari-nari di telapak tangan masternya. Sementara itu di sisi lain saat ini Xian'er sedang bersusah payah menghadapi kelompok Tuan Putri Istana Raja Laut. Meskipun kuat, Xian'er yang seorang diri seiring berjalannya waktu, kondisinya semakin terdesak menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun tentunya situasi itu membuat pihak lawan senang sehingga mereka terus melepaskan serangan dengan niat membunuh Xian'er. Mencoba menahan serangan yang datang dari depan, pastinya akan ada juga serangan dari belakang. Dan ketika serangan tersebut dihindari, datang lagi serangan dari atas yang pada akhirnya benar-benar memojokkan Xian'er. Sial, mereka terlalu banyak. Aku takkan bisa bertahan kalau tetap seperti ini, pikir Xian'er. Namun pada akhirnya dia hanya bisa menyalahkan Gusangga yang telah membuatnya kesal sampai-sampai membunuh orang-orang dari Istana Raja Laut. Meskipun benar-benar terpojok, Xian'er yang tak ingin menyerah segera mengerahkan seluruh kemampuannya. Menghadapi 3 penyerang yang datang padanya, dia segera melepaskan serangan yang berhasil mengalahkan satu di antara mereka. Adapun sang putri, dia terlihat begitu menikmati semua itu dan dia yang ingin melihat sejauh manakah Xian'er bertahan, lantas menyuruh para bawahannya untuk terus menyerang secara bergantian. Singkat cerita, setelah itu pertarungan mereka terus berlanjut di mana meskipun satu musuh telah dikalahkan, Xian'er masih saja menghadapi 3 musuh karena pria besar yang selama ini hanya menyaksikan di samping sang putri akhirnya ikut menyerang. Diserang oleh 3 orang, Xian'er hanya bisa bertahan dan menghindar. Akan tetapi semua tindakannya itu bukanlah asal-asalan karena begitu musuh berjajar di garis yang lurus, dia hanya bisa tersenyum senang sebelum akhirnya menggunakan teknik Soul Destruction Strike yang sebelumnya dia pernah gunakan ketika berduel melawan Gusangga. Melihat apa yang akan dilakukan oleh Xian'er, sang putri segera menyuruh bawahannya untuk mundur. Namun sayangnya usahanya sia-sia karena dengan cepat pedang besar milik Xian'er langsung menebas ketiganya secara bersamaan. Tak hanya itu, bahkan pedang besar tersebut juga sampai menembus arah yang diciptakan oleh kelompok sang putri yang digunakan untuk menekan kekuatannya. Dasar bajingan licik, beraninya kau membunuh orang-orangku, teriak sang putri yang akhirnya mendekat dan menyerang. Karena terkejut, Xian'er tak bisa sepenuhnya bereaksi sehingga sang putri berhasil menjatuhkan pedangnya sebelum akhirnya menendangnya ke tanah. Pergilah ke neraka, teriak sang putri yang melempar tombaknya untuk memberikan serangan terakhir. Namun untungnya Xian'er dengan cepat menghindarinya. Tak mungkin bisa mengalahkan puncak dari Ranah Sacred Sovereign, Xian'er memutuskan untuk sedikit mengulur waktu. Xian'er mulai melontarkan beberapa kata untuk menyibukkan sang putri yang mana intinya sang putri dan kelompoknya bukanlah seseorang yang bisa dikatakan baik karena mereka seenaknya menyalahgunakan kekuatan yang dimiliki. Bukannya sadar diri, sang putri malah tersenyum karena menurutnya orang kuat seperti dirinya bebas menyalahgunakan kekuatannya. Namun satu hal yang pasti, sang putri berkata bahwa siapapun yang telah berani menyinggung Istana Raja Laut tidak mempunyai akhir yang bagus. Tak punya pilihan lain lagi, pada akhirnya Xian'er menggunakan cara terakhir dan itu adalah menggunakan kakaknya.
Kakakku adalah Gusangga dan dia saat ini juga berada di benua immortal kuno. Jika kau membunuhku, dia pasti akan mencabik-cabikmu dan menggiling tulangmu menjadi debu. Syanar sendiri sebenarnya tidak menyangka dia akan menggunakan cara seperti itu. Namun daripada mempermasalahkannya, dia lebih memilih untuk memanfaatkannya, sehingga meskipun sang putri sendiri tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan kakaknya, namun dia segera menepisnya dengan mengatakan bahwa orang luar tidak mungkin tahu hubungannya karena kakaknya sendirilah yang berkata bahwa hanya dialah yang bisa membulinya. Orang di ranah Sacred Sovereign sepertimu bukanlah apa-apa, melainkan hanyalah semut bagi kakakku, tambah Syanar mencoba memancing kemarahan sang putri. Benar-benar terprovokasi, sang putri yang sangat marah akhirnya kembali menyerang, yang membuat Syanar sedikit menyesal karena dia sendiri tidak menyangka akan secepat itu terprovokasi. Dia terus menghindari setiap serangan, akan tetapi dengan perbedaan kekuatan dan juga stamina yang mereka miliki, dia akhirnya berhasil ditumbangkan oleh sang putri. Jadi kenapa jika kakakmu adalah Gusangga? Apa kau pikir aku takut padanya? Aku akan membunuhmu terlebih dahulu dan aku ingin melihat apa yang akan dia lakukan padaku, ucap sang putri di saat dia menginjak Syanar dan menodongkan tombaknya. Menurutmu apa yang akan kulakukan padamu? Ucap sebuah suara yang benar-benar membuat sang putri terkejut karena ternyata itu adalah Gusangga yang sudah ada di belakangnya. Baru saja ingin mengeceknya, sang putri langsung mendapatkan tamparan keras dari Gusangga. Adapun Syanar, dia benar-benar hanya bisa terkejut karena kakaknya benar-benar datang, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin kakaknya telah menyaksikanku sejak awal? Sang putri yang terlempar segera dihampiri oleh dua bawahannya yang ternyata masih hidup. Dia benar-benar marah, akan tetapi Gusangga sama sekali tak melirik ke arahnya karena dia sedang sibuk membantu adiknya. Ditanya apakah baik-baik saja, Syanar hendak menjawabnya. Namun setelah dia melihat tatapan tajam kakaknya yang seperti sedang mengisyaratkan sesuatu, dia pun mulai bertingkah seolah-olah lukanya sangat parah. Melihat itu, Gusangga benar-benar sangat senang, sehingga dengan luka yang dikatakan oleh adiknya, dia benar-benar menganggap istana Raja Laut telah keterlaluan. Pastinya sang putri tak terima karena Syanar adalah yang pertama kali membunuh orangnya. Akan tetapi Gusangga sama sekali tidak peduli dan mulai melepaskan aura miliknya. Bahkan ketika ditanya apakah dia akan menyalahgunakan kekuatannya, dengan santainya dia hanya mengatakan apa yang pernah dikatakan oleh sang putri, di mana dia yang memiliki kultivasi jauh lebih tinggi bebas menyalahgunakan kekuatannya. Katakan padaku, bagaimana kau ingin mati? Tanya Gusangga dengan tatapan tajamnya. Berkebalikan dari yang sebelumnya, saat ini pihak sang putrilah yang benar-benar terpojok sehingga dia berusaha membujuk Gusangga. Akan tetapi daripada memohon, sang putri lebih bersikap seperti mengancam sampai-sampai dia membawa-bawa nama dari istana Raja Laut. Kalian telah mengeroyok adikku dan sekarang komplain karena aku melindunginya. Logika macam apa yang kalian pakai? Ucap Gusangga yang sama sekali tidak peduli pada ancaman sang putri. Melihat itu, mau tak mau Syanar bisa merasakan perasaan aman yang membuatnya merasa bersalah karena sudah menuduh kakaknya. Melihat perdebatan yang seperti tak ada habisnya, Syanar memutuskan untuk ikut campur dengan mengatakan kata-kata yang sebelumnya dikatakan oleh bawahan Tuan Putri yang ingin membunuh dirinya. Monster jelek, bukannya tadi kau berkata ingin memecahkan kepalaku, jadi kemana perginya semangatmu itu? Teriak Syanar. Mendengar itu, Gusangga yang tak ingin memperpanjang masalah lagi akhirnya mulai bergerak.
Dalam sekejap mata dia berpindah ke belakang sang putri dan membunuh salah satu bawahannya, yang mana hal itu benar-benar membuat mereka terkejut karena kekuatan Gusangga telah melampaui apa yang telah mereka perkirakan. Menganggap bahwa Gusangga adalah seekor monster, pria besar bawahan sang putri yang ketakutan mulai melarikan diri. Namun pastinya Gusangga tak membiarkan itu, sehingga dalam sekejap mata dia berpindah ke depannya dan menggunakan salah satu tekniknya, dia menghabisi pria besar dan mengubahnya menjadi tumpukan tanah. Mencoba menjaga ketenangannya, sang putri masih saja terus membujuk. Akan tetapi Gusangga sama sekali tidak peduli. Di saat itulah tiba-tiba dari arah samping pria udang muncul dan dengan penuh percaya diri langsung menyerang karena dia berpikir saat ini Gusangga dalam kondisi lemah setelah mengalahkan dua bawahan sang putri. Namun sayangnya hanya dengan menerima satu tamparan ringan, pria udang langsung dibuat KO. Adapun sang putri memanfaatkan momen itu, dia telah menyiapkan serangan pamungkasnya dengan menggunakan replika dari Red Sun Furnace yang meskipun hanya sebuah replika, katanya sudah cukup untuk membunuh Gusangga. Melihat itu, Gusangga hanya bisa mentertawakannya sebelum akhirnya dia menggunakan Ultimate Golden Destruction Ultimate Blade Technique yang mana dia bisa menciptakan ribuan pedang. Melihat itu, sang putri benar-benar hanya bisa tercengang, apalagi setiap pedang mengandung kekuatan dari aturan Dao. Tak hanya sang putri, Xian'er juga tak luput dari keterkejutannya karena dia baru pertama kali melihat teknik tersebut. Singkat cerita, Gusangga benar-benar melepaskan serangannya. Saking dahsyatnya itu bahkan sampai mencabik-cabik pegunungan yang ada di sekitar, dan pastinya sang putri juga tak mungkin selamat. Gusangga kemudian memberikan mayat sang putri pada Xian'er agar dia bisa menyerapnya, karena bagaimanapun juga itu masih pewaris dari istana Raja Laut, sehingga meskipun vitalitasnya hancur, blood energi yang ada di dalam tubuhnya masih bisa sedikit menambah kekuatan Xian'er. "Kenapa kau ada di sini?" tanya Xian'er yang langsung dijawab bahwa dia hanya lewat. Mencoba memprovokasi kakaknya dengan mengatakan bahwa dia tidak akan berterima kasih, pada akhirnya Xian'er lah yang dibuat kesal karena Gusangga sama sekali tidak peduli. "Jangan kira hal ini membuatku senang, suatu hari nanti aku pasti akan mengalahkanmu. Kalau kau memang ingin balas dendam, buktikanlah kalau kau masih sama seperti yang dulu, kau bahkan tak berhak untuk bertarung denganku," jawab Gusangga, yang membuat Xian'er tiba-tiba mengingat kejadian di masa lalu di mana sewaktu kecil dia selalu merengek pada kakaknya karena dibully oleh teman-temannya. Dan meskipun Gusangga mengatakan bahwa dia tidak peduli, namun pada akhirnya dia benar-benar pergi untuk menghajar orang-orang yang telah mengganggunya. Tak ingin selalu dianggap sebagai anak kecil lagi, Xian'er mengatakan bahwa dia pasti akan membongkar semua rahasia yang selama ini selalu disembunyikan oleh Gusangga, dan pada saat itu terjadi dia juga akan membalas dendam dan mengalahkannya. "Kalau begitu semoga beruntung," ucap Gusangga dengan senyum di wajahnya, karena dia tahu meskipun mulut adiknya kasar, namun perasaannya perlahan mulai berubah, sehingga dengan perubahan sikap Xian'er dia berhasil mendapatkan 1000 poin keberuntungan dan 5000 poin takdir. Setelah itu, berbeda dari adiknya yang mengekstrak jiwa dari mayat sang putri, Gusangga mengekstrak esensi originnya. Dia terlihat begitu senang karena selain menjadi seorang kakak yang baik, setelah beberapa kali mengumpulkan bahan untuk kultivasi, sekarang dia sudah berada di tahap akhir menuju ranah Heavenly Good. Maka dari itu, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah melihat bagaimana perkembangan Yiling.
Tak butuh lama, berita tentang Gusangga yang bisa mengalahkan seluruh pasukan dari istana Raja Laut hanya dengan satu jentikan mulai tersebar. Apalagi putri ketujuh yang terkenal kuat juga bukan tandingan bagi Gusangga. Dia seperti Asura muda, kekuatan yang dia tunjukkan jelas sekali bukan tandingan mereka yang satu generasi dengannya, pikir semua orang. Bahkan meskipun sama-sama orang yang mendapatkan julukan reinkarnasi penguasa Supreme, Yilang Tian benar-benar mengakui potensi dan bakat Gusangga yang sangat mengerikan. Dari sekian banyak orang yang membicarakan Gusangga, meskipun terdiam, Yi Liuli adalah satu-satunya orang yang memiliki ekspresi sangat bahagia sampai-sampai ketika kakaknya bertanya, dia berusaha menyembunyikannya. Sementara itu di sisi lain, saat ini Yu Mingkong sedang bertarung melawan seorang wanita berambut merah dengan 2 tanduk di kepalanya yang tak lain adalah manusia naga. Yu Mingkong benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan lawan yang merepotkan seperti itu karena dari ingatan kehidupan sebelumnya, lawannya kali ini merupakan keturunan dari ras Ancient Immortal yang telah lama hilang. Dan yang terpenting, karena ada terlalu banyak orang yang melihat, Yu Mingkong sama sekali tidak bisa menunjukkan semua skillnya. Sedikit kesal dengan lawan yang terus mengoceh, Yu Mingkong akhirnya sedikit memberikan perlawanan yang dampak dari serangan mereka berdua benar-benar luar biasa. Orang-orang yang menyaksikan dari atas pohon hanya bisa kagum melihat kekuatan Yu Mingkong, sehingga tak salah orang seperti itu menjadi tunangan dari Gusangga. Namun mereka juga sedikit terkejut melihat masih ada seseorang dari ras Ancient Immortal yang seharusnya sudah punah ratusan tahun yang lalu, sehingga apakah mungkin selama ini mereka masih hidup di daratan kuno ini? Melihat Yu Mingkong bisa mengimbangi serangannya, wanita naga berambut merah segera memujinya. Bahkan dia menawarkan sebuah kesepakatan di mana Yu Mingkong diminta untuk menjadi wanita dari pemimpin ras Ancient Immortal, yaitu Long Ten. Mendengar nama Long Ten, Yu Mingkong langsung ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, Long Ten mampu menebus penghalang benua kuno dan membunuh sebagian besar kultivator di alam atas. Akan tetapi setelah itu dia tiba-tiba menghilang seakan ditelan bumi, walaupun Yu Mingkong sendiri sangat yakin bahwa sepertinya Long Ten mati dibunuh oleh tunangannya. Lagi pula dia adalah pria serakah yang memiliki demonic power. Mana mungkin dia merelakan dragon esensi yang ada di dalam tubuh Long Ten. Kalau begitu, kurasa tunanganku takkan mempermasalahkan kalau aku pinjam namanya sebentar, pikir Yu Mingkong dengan senyum di wajahnya. Seperti yang telah dia pikirkan sebelumnya, Yu Mingkong benar-benar menggunakan Gusangga untuk mengancam pihak lain, yang mana intinya dia meminta pada wanita naga untuk menjaga setiap kata-katanya, karena jika tunangannya yaitu Gusangga sampai mendengarnya, dia secara pribadi akan datang dan mematahkan leher Long Ten. Karena kau tak bisa mengalahkanku di sini, daripada menghabiskan tenagamu, lebih baik kau segera kembali secepat mungkin dan katakan itu pada tuanmu untuk berhati-hati dan berdoa, berharap tunanganku tidak akan datang ke tempatnya. Pada akhirnya, wanita naga benar-benar menuruti apa yang diperintahkan oleh Yu Mingkong. Namun sebelum benar-benar pergi, dia berkata, "Meskipun tunanganmu adalah Gusangga, siapa yang peduli? Pada akhirnya kau sendirilah yang akan memungut mayatnya nanti. Selain itu, Tuang Long Ten takkan membiarkanmu kabur." Yu Mingkong hanya tersenyum karena dia sangat yakin pemimpin yang sangat dibanggakan oleh wanita naga hanyalah buruan kecil dari Gusangga. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah pesan tentang Gusangga yang telah menyelamatkan Xian-er. Sehingga hal itu semakin menambah kebingungan Yu Mingkong karena dia sama sekali tidak mengetahui jalan pikiran tunangannya sendiri.
Namun dengan perubahan tingkah Gusangga terhadap Xian'er yang menurutnya cukup berbeda dari biasanya, dia memutuskan harus mencari sedikit informasi mengenai semua itu. Sementara itu di tempat lain, seorang diri Yiling sedang menghadapi seekor monster ular raksasa. Setelah berjuang cukup keras, pada akhirnya dia benar-benar berhasil mengalahkan monster tersebut. Semua orang hanya bisa terkejut melihat kekuatan Yiling yang telah mencapai ranah Sacred Sovereign dalam waktu singkat. Bahkan dia juga berhasil membunuh monster tingkat Kuasi God seorang diri. Namun perlu diingat, kecuali Yinmei dan Xiling, semua orang tidak mengetahui tentang identitas asli Yiling karena saat ini dia sedang menyamar menjadi seorang pria bernama Yining. Yiling benar-benar mendapatkan banyak pujian, namun dengan segera Pak Tua memperingati dirinya untuk tidak bersikap sombong dan lengah sebelum berhasil mendapatkan relik yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno surgawi di tempat ini. Untuk sementara waktu, Yiling sedikit mengobrol dengan Pak Tua mengenai relik yang ditinggalkan oleh Kaisar. Awalnya Yiling sedikit ragu karena lokasi relik yang ditunjukkan oleh Pak Tua tepat berada di tempat yang penuh dengan penduduk asli benua kuno ini yang tak jauh dari tempat mereka sekarang, sehingga pergi ke tempat itu sama saja seperti bunuh diri. Mendengar itu, Pak Tua mencoba menyemangati Yiling untuk tidak bersikap lemah, apalagi dia adalah pewaris dari reinkarnasi Dewa Supreme. Melihat Yiling yang tiba-tiba terbengong, Xiling segera mendekat dan bertanya ada apa. Aku harus pergi ke reruntuhan di depan sana untuk mengambil sesuatu. Kalau kalian memang mempercayaiku, aku bisa membiarkan kalian ikut denganku, jawab Yiling. Yinmei adalah orang pertama yang mengiyakannya dengan penuh semangat, sehingga Xiling yang tak mungkin membiarkan mereka pergi berdua memutuskan bergabung. Sementara itu di sisi lain, Gusangga yang sedang bermeditasi akhirnya mendapatkan pesan dari Yinmei terkait dengan Yiling yang telah menemukan reliknya, sehingga tanpa berbasa-basi lagi Gusangga memutuskan untuk bergerak. Yiling dan rombongannya akhirnya sampai di reruntuhan. Meskipun yang lain tahu itu berbahaya, dengan penuh percaya diri Yiling mengatakan bahwa dia akan melindungi mereka sehingga dipimpin oleh Yiling secara diam-diam mereka mulai masuk. Karena sebenarnya Yiling sendiri masih sedikit ragu, dia mencoba bertanya pada Pak Tua apakah memang benar penduduk asli benua kuno akan muncul. Menanggapi itu, Pak Tua mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka benar-benar ada di sini. Namun satu hal yang pasti, jika mereka bersedia tunduk pada Yiling tanpa paksaan, maka itu adalah hal yang bagus. Dan jika tidak, maka rencana mereka bisa gagal. Sementara itu di dalam reruntuhan, saat ini para tetua klan penduduk asli benua kuno sedang mendiskusikan sesuatu yang mana menurut ramalan, penerus dari reinkarnasi Heavenly Emperor yang tak lain adalah Yiling sedang datang ke tempat ini untuk mengambil sisa-sisa peninggalan reinkarnasi Heavenly Emperor yang tak lain adalah Kaisar kuno surgawi. Namun meskipun bisa dikatakan bahwa pewaris dari leluhur mereka akan datang, akan tetapi mereka benar-benar tidak suka jika tempat yang telah mereka kelola selama berjuta-juta tahun diambil oleh orang baru. Karena sekarang penerusnya sudah tiba, aku takut tidak akan ada yang bersedia melepas tempat ini. Belum lagi ada tempat kultivasi yang tidak bisa kita buka di sini, tempat yang mengandung banyak sekali harta karun peninggalan kaisar kuno, ucap salah satu tetua. Hanya dengan membicarakan penerus yang akan datang benar-benar membuat mereka kesal, sehingga sebisa mungkin mereka mulai menyusun rencana untuk mengatasinya. Dan rencana itu adalah pertama-tama mereka akan mengawasi semua orang yang berasal dari dunia luar, dan jika ada seseorang yang terlihat mencurigakan seperti sang penerus untuk langsung membunuhnya.
Yeling dan rombongannya secara diam-diam semakin jauh melangkah ke dalam reruntuhan. Secara kebetulan mereka juga berpas-pasan dengan para penduduk dunia ini yang terlihat sedang lalu lalang mencari sesuatu. Namun berkat teknik persembunyian milik Yeling, mereka tidak bisa diketahui. Melihat itu, Yeling hanya bisa bingung kenapa banyak sekali orang asli tempat ini yang tiba-tiba muncul. Dan dia menjadi sedikit kesal setelah Pak Tua mengatakan mungkin mereka sedang mencari dirinya, yang ternyata hal itu juga disadari oleh Yin Mei. Mencoba menenangkannya, Pak Tua mengatakan bahwa mungkin semua itu adalah sebuah ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar kuno, sehingga sebaiknya Yeling untuk fokus mencari di mana tempat kultivasi Kaisar kuno surgawi, karena di tempat itu pasti ada cara untuk menguasai tempat ini. Setelah kau berhasil menguasai tempat ini, mereka para orang asli tempat ini tidak akan bisa melakukan apa-apa lagi terhadapmu, tambah Pak Tua yang membuat Yeling kembali bersemangat. Apalagi dia juga ingin membalas dendam pada Gusangga. Seolah-olah tak mengetahuinya, dengan sengaja Yin Mei bertanya pada Yeling apakah orang-orang yang sebelumnya sedang mencari mereka. Jangan bodoh, mungkin mereka sedang mencari yang lain, jawab Xiling. Adapun Yiling dengan sikap lemah lembutnya, dia mencoba menenangkan semua orang agar tidak khawatir karena apapun yang terjadi, dia akan melindunginya. Mendengar itu, Yin Mei benar-benar sangat senang sampai-sampai dia merangkul lengan Yiling yang pastinya itu berhasil membuat Xiling kesal. Di saat Yeling sedang menghabiskan waktu untuk menyusup, ternyata dia telah didahului oleh Gusangga yang saat ini telah berada di tempat tujuan. Tak hanya itu, setelah menyerap beberapa esensi dari orang-orang yang dia kalahkan, sekarang kekuatan Gusangga telah mencapai ranah pertengahan Heavenly God. Sepertinya aku tidak perlu meningkatkan kekuatanku lagi dekat-dekat ini. Karena kultivasiku sudah meningkat pesat, alangkah baiknya aku juga meningkatkan kekuatanku yang di luar untuk membohongi orang lain, pikir Gusangga. Melihat keadaan sekitar yang sedang dalam kondisi siaga, dia hanya bisa menebak bahwa kedatangan Yiling sepertinya telah diketahui. Namun tampaknya mereka semua belum bisa menemukan keberadaannya. Baru saja berpikir untuk mencari beberapa informasi, dengan bodohnya seorang wanita muncul di depannya, sehingga dengan senyum jahat di wajahnya, Gusangga langsung mendekat dan menyentuh pundaknya. Jangan bersuara atau tidak akan kubunuh kau, ucap Gusangga sebelum akhirnya dia membawa wanita tersebut berpindah ke dunianya sendiri. Sadar bahwa dirinya sekarang berada di dunia domain spesial, sang wanita benar-benar terkejut sehingga dia bertanya, "Siapakah kau? Apa yang kau inginkan dariku?" Setelah Gusangga mengatakan bahwa dia menginginkan sebuah informasi, sang wanita segera memohon untuk hidupnya dengan imbalan dia akan memberitahu segalanya. "Kau tak perlu melakukan apapun, aku lebih suka mencari tahu sendiri," jawab Gusangga saat dia mulai membaca seluruh informasi yang ada di kepala sang wanita. Dengan membaca pikirannya, Gusangga benar-benar bisa mendapatkan informasi yang sangat luar biasa, termasuk perintah dari para tetua terkait dengan penerus Kaisar kuno surgawi. Dari semua informasi itu juga, Gusangga akhirnya tahu bahwa saat ini tempat kultivasi yang sedang dicari oleh Yeling berada di bawah kekuasaan klan Black Sky Eagle, sehingga tujuan Gusangga selanjutnya adalah menuju ke klan tersebut karena dia juga ingin mencoba skill barunya, yaitu The Binding Immortal Arts. Sementara itu di sebuah tempat, 4 tuan muda dari beberapa klan yang ada di benua kuno saat ini sedang berkumpul. Dan di antara keempatnya ada satu orang bernama Himing yang berasal dari klan Black Sky Eagle yang merupakan salah satu dari 5 klan terbesar.
Sambil menikmati hidangan yang disajikan, mereka sedang membicarakan beberapa hal, terutama kejadian akhir-akhir ini di mana kelima klan besar semuanya telah mengutus banyak sekali orang, bahkan di antara mereka ada yang berada di ranah Heavenly God. Oleh karena itu, mereka yang tak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi mencoba bertanya pada Himing berharap dia mengetahuinya. Namun sayangnya Himing juga tidak mengetahuinya. Akan tetapi karena kakeknya sampai mengirim salah satu bawahannya yang berada di ranah Heavenly God, Himing hanya bisa menganggap bahwa kelihatannya masalah kali ini cukup serius sampai-sampai klan-klan mereka bisa bersikap seperti itu. Tak puas dengan jawabannya, salah satu di antara mereka mencoba melimpahkan semua permasalahan tersebut pada Himing agar dia mencari informasi tersebut. Dia bahkan sampai memprovokasi Himing dengan membanding-bandingkannya dengan kakak perempuannya yang terkenal sangat berbakat. Kakak perempuanmu dan kau berasal dari rahim yang sama, tetapi kenapa kau tidak memiliki hak untuk mengutarakan pendapatmu di keluargamu? Apakah kau yakin kau bersedia hidup seperti itu seumur hidupmu? Ucap pria berambut hijau. Tak mudah terprovokasi, Himing hanya mengatakan bahwa jika kakaknya sukses, dia juga turut senang. Namun semua orang yang telah mengenal baik Himing tahu bahwa Himing sebenarnya memiliki sebuah ambisi dan sekarang sedang menunggu untuk sebuah kesempatan menjadi seseorang yang sama seperti kakaknya. Pada akhirnya tak ada lagi yang perlu dibicarakan, mereka semua mulai pergi. Apalagi dengan tingkat kultivasi yang rendah, mereka merasa lebih aman jika tetap di rumah daripada terlibat dengan masalah yang saat ini sedang terjadi. Himing yang ditinggal sendirian hanya bisa memiliki ekspresi kesal di wajahnya pada sikap teman-temannya yang benar-benar tak tahu diri. Anak muda, apa kau ingin menjadi seseorang yang berdiri di atas jutaan orang yang lainnya? Ucap sebuah suara yang benar-benar membuat Himing terkejut dan segera mencari sumber suaranya. Namun tanpa memperdulikan itu, suara yang tak lain adalah Gusangga terus bertanya pada Himing apakah dia ingin memiliki skill yang sangat kuat sehingga bisa menjadi yang nomor satu. Mengira itu adalah takdir yang selama ini selalu dia impikan, dengan ekspresi senangnya Himing langsung menerimanya sehingga setelah itu dia langsung dipindahkan ke dunia yang diciptakan oleh Gusangga. Keluar dari pintu gerbang, saat ini Gusangga telah menyamar dengan memakai janggut dan kumis. Dengan aktingnya yang sangat luar biasa, dia mulai bertingkah seolah-olah dirinya adalah seorang sepuh. Himing dari keluarga Black Sky Eagle, walaupun kau belum merasakan tantangan-tantangan yang cukup berat, tapi kau selalu berada di belakang bayangan kakakmu dan selalu berlatih untuk menjadi sempurna setiap saat. Baik masa lalu maupun masa depan, aku tahu segalanya tentang dirimu, ucap Gusangga yang membuat Himing langsung berlutut di depannya dan meminta saran bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat. Mengaku sebagai penguasa langit dan bumi, Gusangga menyuruh Himing untuk menjadi pengikutnya agar bisa mendapatkan kehidupan abadi. Dan meskipun awalnya terkejut, tanpa ragu-ragu Himing langsung melaksanakannya sehingga Gusangga benar-benar memberikan Himing sebuah kemampuan yang tak lain itu adalah Immortal Art Bidding. Himing terlihat begitu sangat senang karena teknik tersebut bisa menguraikan batas kemampuan bakat seseorang sehingga hanya dengan mengajarkan seseorang sebagian teknik tersebut dia bisa langsung mendapatkan bakat mereka. Melihat itu, Gusangga hanya bisa tersenyum senang karena Himing benar-benar tertipu. Namun satu hal yang pasti, semakin ambisinya memuncak maka akan sulit bagi Himing untuk kabur dari genggaman tangannya. Setelah itu, mengabaikan Himing yang masih saja berteriak-teriak kegirangan, Gusangga kembali masuk dan menutup pintu gerbang sehingga setelah itu Himing juga dikirim kembali ke tempat sebelumnya.
Dengan teknik yang dia miliki sekarang, Himing benar-benar sangat senang sehingga dia akan mencobanya terlebih dahulu pada bawahannya. Sebagai pemilik teknik ini, sejauh manakah tingkat kultivasiku bisa meningkat? Mungkin di masa depan posisi tetua bahkan bisa menjadi milikku, ucap Himing dengan senyum di wajahnya. Di sisi lain, setelah terbang menembus beberapa gunung, Long Ten akhirnya turun untuk menemui bawahannya. Dia langsung bertanya bagaimana dengan tugas yang telah dia perintahkan. Menanggapi itu, wanita naga yang sebelumnya bertarung dengan Yu Mingkong yang ternyata dia juga adik dari Long Ten mengatakan bahwa mereka telah berhasil menculik beberapa gadis dari dunia luar seperti yang diperintahkan. Tak lupa dia juga mengatakan tentang Yu Mingkong, seorang gadis yang memiliki bakat dan paras luar biasa. Sambil terus menjelaskannya, wanita naga juga menunjukkan gambar Yu Mingkong yang membuat Long Ten semakin bersemangat. Namun ketika wanita naga mengatakan bahwa Yu Mingkong memiliki tunangan bernama Gu Sangge yang merupakan pewaris tahta dari istana Immortal Daoist, dengan bodohnya tanpa tahu musuh yang akan dia hadapi, dengan senyum penuh percaya diri Long Ten mengatakan, orang dari dunia luar itu bukanlah apa-apa. Mana berani dia menyebutkan dirinya adalah seorang immortal sejati di hadapanku. Kalau dia berani menghentikanku, akan kucabik-cabik tubuhnya di hadapan tunangannya. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.